Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama patut saya menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan dan yang mempunyai pekerjaan, melalui Bapak Gembala yang ada boleh mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa. Kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi patut kita bersyukur ada firman Tuhan yang sebagai pelita yang menerangi perjalanan iman kita, sehingga kita tahu di mana kaki kita akan melangkah. Dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Dan untuk itu, biarlah kita berdoa bersama-sama, tentunya di dalam hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam pribadi kita. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran, apalagi apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Allah yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati kita. Puji Tuhan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4 saya baca dalam Alkitab terjemahan lama, berkata demikian, bahwa dengan hikmat boleh sebuah rumah dibangunkan, dan dengan akal budi ia itu diteguhkan. Maka dengan pengetahuan bilik-biliknya pun dipenuhi dengan harta benda yang indah-indah dan sedap. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kitab Amsal ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama, yang dimulai dari Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara, Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian, Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah, Al-Khatib atau pengkhotbah kesungguhan di atas kesia-siaan, dan yang terakhir Silur Rasa Soleman atau Kidung Agung kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut buku kekasih. Kelima kitab syair ini menceritakan perjalanan iman kita orang percaya di akhir zaman ini. Dimulai dari kitab Ayub, berkat melalui sengsara. Ayub adalah orang yang paling saleh, paling kaya di daerahnya. Dia adalah orang yang tulus hati. Tapi pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan, ternyata setan juga ada. Lalu Tuhan katakan, Tan, bahasa kerennya setan, bukan Yonatan ya. Tan, dari mana? Oh, beridar-idar di permukaan bumi ini. Sudahkah engkau lihat hambaku Ayub? Mendengar kata Ayub, setan tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada Ayub diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan tangannya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Coba kita baca Ayub 1 ayat 1 lompat ke ayat 6. Ayub pasal 1 ayat pertama. Bermula maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya. Tulus hati.
dan saleh, lagi takut akan Allah, dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya daripada yang jahat. Dan Ayub ini adalah orang yang paling kaya di daerahnya. Terus ayat 6. Hatta maka pada sekali peristiwa, pada suatu hari datanglah segala anak Allah akan menghadap Tuhan, dan setan pun datang di tengah-tengah mereka itu. Terus 7. Maka firman Tuhan kepada setan itu, engkau dari mana? Maka sahut setan kepada Tuhan, sembahnya daripada berjalan keliling dan beridar-idar di atas bumi. Ayat 8. Maka firman Tuhan kepada setan, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tiada sebagainya di atas bumi, ialah seorang yang tulus hatinya, saleh dan yang takut akan Allah, dan yang menjauhkan dirinya daripada jahat. Sampai menjauhkan diri daripada jahat. Dan tanpa sepengetahuan Ayub, Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, sesuai Yakub 1 ayat 12 dan 13. Pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai. Dalam pasal yang pertama, semua harta kekayaannya lenyap. Anak-anaknya pun meninggal dunia. Tapi dalam Ayub 1 ayat 21, apa kata Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub masih bilang, terpujilah nama Tuhan. Sudah harta benda habis, anak-anak lenyap meninggal dunia, Ayub masih bilang puji Tuhan. Tidak sampai di situ ujian yang datang kepada Ayub. Pada pasal yang kedua, giliran tubuhnya terkena penyakit, sampai-sampai istrinya bilang dalam Ayub pasal yang kedua mulai 9, masihkah engkau tulus hatimu kepada Allah ya Ayub? Hujat saja Tuhan Allahmu lalu mati. Ayub bilang, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Di dalam kekayaan Ayub, dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinan, kepicikan Ayub, dia tetap dengan Tuhan. Akhirnya, setelah dia melewati pencobaan itu, Ayub 42 ayat 10, apa yang pernah ada padanya yang telah lenyap, Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Itulah Ayub, berkat melalui sengsara. Jadi apabila kita kena pencobaan, ujian, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan. Jangan kita langsung menyalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan untuk menguji sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan hanya pada waktu kita diberkati kita setia, pada waktu kita kepicikan kita tidak mau setia kepada Tuhan. Ayub menjadi contoh sekali lagi. Di dalam kekayaannya dia tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kemiskinannya dia tetap dengan Tuhan. Sehingga kita tentunya akan memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Masuklah kita pada kitab Mazmur, berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Sebagai seorang pemazmur yang dilengkapi dengan keahlian memegang alat musik kecapi, Daud 7 kali sehari dalam Mazmur 119 ayat 164 dia memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan.
Artinya pujian yang sempurna dia sampaikan kepada Tuhan, karena dia telah mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud, waktu dia masih seorang gembala, dia dapat mengalahkan binatang buas, dalam hal ini singa dan beruang. Saya waktu foto dengan macan di Taman Safari Bogor, ada ketakutan karena padahal macan yang sudah jinak, tapi namanya binatang buas. Tapi saya lihat ketua umum kami waktu itu, almarhum Bapak Pendeta Web, sudah tua masih berani juga, saya juga memberanikan diri. Tapi Daud binatang buas memang, singa dan beruang dia kalahkan. Dan itulah yang dia sampaikan, yang dia saksikan kepada Saul, untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Goliat pun tumbang. Dan terakhir dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Siapa yang tidak takut kalau dikejar untuk dibunuh? Tapi tidak pernah ada kesempatan Saul untuk mendapatkan Daud untuk dibunuh. Sebaliknya, Daudlah yang ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi itu dia tidak lakukan. Kenapa? Meskipun roh Allah sudah undur dari Saul, tapi dia tahu Saul pernah diurapi oleh Tuhan. Luar biasa pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita juga demikian, tentunya kita akan dilengkapi oleh Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Masuklah kita pada kitab Amsal, berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Hikmat adalah kepandaian. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Sebab itu kadang-kadang dari ayat ke ayat, kadang-kadang tidak ada hubungan, karena itu peribahasa. Jadi kita lihat betapa penting juga hikmat dan pengetahuan kita miliki di hari-hari terakhir ini. Karena bagaimana pengetahuan dunia semakin hari semakin disempurnakan. Sekarang semua ada di sini. Sebab itu di mana-mana kita lihat program tunduk, hanya orang tunduk lihat HP. Di airport, di mana-mana. Ini bukan lagi barang untuk pamer, tapi kepentingan. Orang transaksi uang sekarang nggak perlu di bank, melalui HP mungkin. Saudara, pengetahuan yang kita mau cari keadaan di tahun ini, kita tanya saja sama Om Google, semua dia tahu. Jalan-jalan, saudara, ada GPS, bahasa Inggrisnya GPS, Global Positioning Center. Itu GPS, sistem. Jadi kita cuma ketik tujuan kita, dia sampaikan lokasinya, kita jalan, tiba di tujuan. Jadi GPS itu bahasa Inggrisnya GPS, Global Positioning System. Tapi saya biasa Indonesiakan GPS ini, goblok pun sampai. Kita tidak tahu, kita cuma ketik, kita akan sampai di tujuan. Itulah kita lihat bagaimana pengetahuan semakin hari semakin dipertambahkan. Sekarang kalau mau cepat naik pesawat, cuma mungkin 30 menit sampai di. Saya sebenarnya jarang saudara melayani lalu tunggu lama demikian, karena ada pelayanan di hamba Tuhan Bapak Pendeta Rio. Saya biasa langsung pulang, tapi ini tertahan sampai hari Minggu. Haleluya. Dan bincang-bincang karena seumur-umur saya baru kali ini saya injak yang namanya sangir. Haleluya. Tahunan, mulai tahu tak Belanda. Ada teman saya waktu saya kuliah di Unsrat
orang nggak tahu Sangir mana, karena ternyata banyak sekali Sangir. Tapi baru kali ini seumur-umur saya yang sudah mau 60 tahun ini, baru kali ini tiba di. Tapi saya percaya itu bukan secara kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan. Ketemu lagi Pak Christian antar kita ke Bukit Alfa, ke Enemawira. Dulu cuma dengar-dengar di pantai Enemawira, tak kira itu di Papua. Ternyata di Sangir sini Enemawira. Oh ini tuh Enemawira. Jadi dengan pengetahuan, saudara, dan untuk kita mendapatkan pengetahuan itu, Raja Soleman mengungkapkan dalam Amsal 2 ayat 6, Tuhan yang mengaruniakan hikmat, dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Anak-anak saya waktu masih kecil, sebelum tidur saya suruh baca mereka Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak tahu berapa kali mereka. Akhirnya semua sudah sarjana, satu sarjana di teknik informatika, satu sarjana teknik industri, satu sarjana ekonomi. Bukan sarjana ekonomi lemah, sarjana ekonomi bisnis sekarang. Jadi tiga-tiga, dan saya punya 3 anak laki-laki karena 3 perempuan, maka kami ambil anak angkat 3 laki-laki, 1 sudah mau selesai lagi di Unsrat, 1 masih kelas 2 SMA di Makassar karena kami tinggal di Makassar, 1 kelas 3 SMP, sudah kelas 1 SMA juga. Bapak Ibu Saudara, saya boleh melihat bagaimana kalau mereka membaca Alkitab, pengetahuan Tuhan karuniakan. Anak saya cum laude di Unhas, saudara, bagaimana Tuhan memberikan. Coba kita baca dulu Amsal 2 ayat. Salinan baru memang dari dalam mulutku, tapi salinan lama dari dalam firmanku. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, Tuhan yang mengaruniakan hikmat, dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal, karena firman Tuhan ini menceritakan yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Sementara terjadi di Timur Tengah sekarang, bagaimana Israel dikepung. Tapi rahasia firman Tuhan dalam Zakaria 12 ayat 2, biarpun dia dikepung tidak akan kalah. Ayat 9, karena Tuhan akan membinasakan orang-orang yang datang mengepung Israel. Ini janji Tuhan. Meskipun satu kali dia akan kalah nanti di zaman antikris. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan dikaruniakan hikmat oleh Tuhan. Kita akan dapat mengimbangi pengetahuan manusia yang semakin hari semakin disempurnakan. Karena di dalam Daniel 12 ayat 4, Daniel menerima wahyu. Tapi Tuhan bilang, tutup olehmu firman Tuhan ini atau kitab ini. Meteraikanlah, nanti di akhir zaman banyak orang akan menyelidik dia, dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Jadi kita lihat pengetahuan semakin dipertambahkan. Kalau dulu ada istilah si bungku merindukan bulan, artinya tidak mungkin manusia akan ke bulan. Tapi dengan Apollo 11 tahun 1969, Neil Armstrong, Aldrin, dan satu lagi saya lupa, ada 3 mereka, Edwin ya, sampai ke bulan. Luar biasa pengetahuan manusia. Dan ini juga kita akan alami, bukan cuma pengetahuan sekuler, tapi pengetahuan firman pun akan menjadi milik kita, mengimbangi pengetahuan dunia. Karena kalau tidak ada pengetahuan firman, orang akan saling memuji manusia karena kepandaiannya. Tapi kita akan dilengkapi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi tubir laut dalam Habakuk 2 ayat yang ke-14. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi tubir laut.
Dengan adanya firman Tuhan ini kita akan memahami apa yang sementara terjadi dan apa yang akan terjadi, sehingga kita masuk pada kitab pengkhotbah atau Al-Khatib, kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Kenapa? Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Allah, firman Tuhan ini akan kekal. Sehingga dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, langit dan bumi ini dengan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal. Saudara, kekal di sini punya pengertian, karena kalau kita selidik firman Tuhan, semua manusia akan hidup kekal. Dia orang benar akan hidup kekal, dia orang jahat akan hidup kekal, cuma beda tempat. Hidup kekal dalam bahasa Alkitab, kekal di dalam kesenangan. Matius 7 ayat 13-14. Binasa artinya kekal di dalam penderitaan. Pilihan, kita mau kekal di dalam kesenangan, bahasa Alkitabnya hidup, harus jalan pada jalan yang sempit, atau kita mau kekal di dalam penderitaan, jalannya lebar. Saudara, sempit memang jalan menuju pada kekekalan di dalam kesenangan, karena harus satu persatu. Masing-masing, Yeskel 14 ayat 14, di mana dinubuatkan ada 3 tokoh Alkitab, Nuh, Daniel, Ayub. Mereka dapat melepaskan nyawanya hanya kebenarannya sendiri, tidak mewakili istri dan anak-anak. Dosa bapa tidak ditanggung oleh anak, demikian sebaliknya. Dalam Yeskel 18 ayat yang ke-20, masing-masing mempertanggungjawabkan. Itulah sempit, harus satu persatu, tapi tujuannya adalah hidup kekal di dalam kesenangan. Amen. Haleluya. Kekekalan ini ditentukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Berapa lama kita hidup di dalam dunia? Tapi kekekalan yang tidak ada batas waktunya. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan memiliki hidup kekal di dalam kesenangan. Masuklah kita kepada kitab Sirul Lasar Soleman, kemuliaan melalui persekutuan. Akhirnya kita menjadi pengantin Kristus. Saudara, kita dilengkapi dengan pakaian pengantin, akhirnya menikah secara rohani. Karena Wahyu 19 ayat 7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah bersedia. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai pengantin perempuan, seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunankan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat yang ada di Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai perempuan atau perawan. Demikian juga dengan kita. Pernikahan di sini artinya menyatu, bukan kawin baku kede orang Manado bilang. Menyatu antara kepala yaitu Kristus dan kita anggota tubuh. Syarat untuk menyatu adalah sempurna. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Kita bersyukur Tuhan boleh ungkapkan rahasia bagaimana kita disempurnakan untuk menjadi pengantin Kristus. Kita istilahkan kita kabar pengantin. Apa itu kabar pengantin? Karena ada kabar mempelai. Pengantin dan mempelai sama, tapi di sini doktrinnya berbeda. Kabar pengantin artinya kabar yang akan membawa kita menjadi pengantin Kristus, atau juga disebut kabar kesempurnaan. Kabar yang membawa kita untuk sempurna. Karena kalau kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bulan depan kita akan rayakan, itu untuk orang berdosa, termasuk bapak ibu saya dan saudara.
Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang yang berdosa, tetapi orang yang sempurna. Sempurna artinya lengkap. Sempurna artinya tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Allah pohon sejahtera menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sempurna artinya lengkap. Saya selalu ilustrasikan dengan pribadi saya. Ini sudah cacat celah Bapak Ibu Saudara, tidak lengkap. Apalagi saya, ada yang istilahkan saya, Pak Masri itu Agus, agak gundul sedikit. Tapi ada pendeta bilang Pak Masri itu BCA, botak cuma atas. Tapi ada juga yang bilang Umar, untuk masih ada rambut. Maaf, tapi saya lihat cuma saya yang begini di sini, tidak apa-apa. Tapi hamba Tuhan di Malaysia dia hibur saya, Pak Masri itu Gunawan katanya, gundul tapi menawan. Saya tidak kecewa dengan keadaan saya ini, karena ada janji Tuhan. Sekali lagi, kita akan dibawa sampai lengkap, sempurna. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang berdosa, tapi orang-orang yang sudah disempurnakan. Satu hal yang luar biasa, kita akan berjumpa dengan Dia seperti pujian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Mudah-mudahan kita semua sampai ke sana. Amin, amin, amin. Sehingga ada pujian juga. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada jawabannya. Ku mau di sana. Amin. Karena kalau kita tidak di sana pada waktu bunyi sangkakala ditiupkan oleh malaikat, kita ada di bumi tertinggal, masuk pada zaman antikris. Sebab itu mari kita mau tingkatkan kehidupan rohani kita seperti ayat pokok kita pada saat ini, bahwa dengan hikmat boleh sebuah rumah dibangunkan. Rumah berbicara tentang pribadi Bapak Ibu saya dan saudara. 1 Korintus 3:16. Tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Kita sementara membangun kehidupan rohani kita untuk mencapai kesempurnaan itu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan untuk menggenapi doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 21, sebagaimana aku dan Bapa satu, demikian juga dengan mereka itu. Jadi doa Tuhan Yesus sebagaimana Dia dan Bapa satu, Dia mau juga mempersatukan kita dengan Bapa dan Dia. Tuhan Yesus sempurna, Bapa di surga sempurna. Efesus pasal 4 ayat 13, itu perkataan Paulus, sehingga kita menjadi orang yang akil balik, orang yang dewasa rohani, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Memang terjemahan baru agak lain itu, kepenuhan. Tapi terjemahan lama sempurna. Jadi Bapa di surga sempurna, Tuhan Yesus sempurna, kita menyatu dengan Bapa dan Anak harus sempurna. Sama dengan benda, besi dan tanah liat tidak bisa menyatu, air dan minyak tidak bisa menyatu karena tidak senyawa. Begitu juga dengan orang yang tidak senyawa dengan Bapa, tidak sempurna, tertinggal, masuk pada kerusakan yang besar. Apa yang akan terjadi? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 19 sampai 22 tentang perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusui. Itu pengertian rohani sebenarnya. Gereja mengandung, ada benih di dalam kandungan, tapi
di dalam kegelapan. Gereja yang menyusui kanak-kanak rohani sudah lahir, tapi masih kanak-kanak rohani. Tuhan bilang, minta pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Jangan berlaku, artinya musim dingin orang tidak bisa bekerja. Hari Sabat ketentuan Taurat tidak bisa bekerja. Itu sudah masuk pada Amos 8 ayat 11, di mana Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam dunia. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Orang akan beridar-idar dari laut datang ke laut, naik kapal laut, dari utara ke timur naik pesawat udara, menuntut mencari firman, tapi tidak akan dapat lagi. Sebab itu selagi hari siang, di mana pintu kemurahan Allah masih terbuka, kita berusaha seperti pada malam hari ini. Kita datang mencari Tuhan, karena tidak sia-sia kita mencari Tuhan. Haleluya. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, karena ada janji Tuhan. Mencari Tuhan banyak yang akan kita dapatkan, tapi salah satunya apa yang dikatakan oleh Raja Soleman, orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Sebab itu saya kurang setuju itu lagu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Meskipun kalimat-kalimat selanjutnya oke, tapi diawali dengan bertentangan dengan firman. Kenapa? Kita baca Amsal 28 ayat 5. Orang jahat tiada mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Kalau kita berkata banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, berarti kita tidak cari Tuhan. Tapi kalau kita cari Tuhan, salah satu yang kita dapatkan mengerti segala perkara. Kita tidak akan bertanya, oh kenapa demikian? Karena semua ada di dalam firman Tuhan. Amen. Jadi itu salah satu janji Tuhan. Berikut, roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Juga sama dengan keluarga Obed Edom. Pada waktu tabut perjanjian Allah mau dikembalikan di negeri Daud, saudara, ada kesalahan yang dilakukan oleh Usa. Dia pegang itu tabut karena dimasukkan ke pedati. Baik maksudnya, oh sudah mau jatuh ini peti perjanjian, dia pegang. Itu tidak boleh, dilarang oleh firman Tuhan. Akhirnya dia mati. Daud takut. Akhirnya keputusannya dia singgahkan akan tabut perjanjian Allah itu di rumah Obed Edom. Seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita berbakti, tabut perjanjian Allah disinggahkan di rumah ini. 3 bulan saja disinggahkan di rumah Obed Edom. Keluarga Obed Edom seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Daud bertanya kepada tua-tua, bagaimana cara untuk mendatangkan tabut ini? Ternyata harus diusung. Setiap 6 langkah korban, artinya 6 hari ada puasa. Itulah kita yang memikul tabut perjanjian Allah. Jadi kita lihat itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa dengan hikmat boleh sebuah rumah dibangunkan. Dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan yang kita miliki ini, maka kita dapat membangun rumah rohani kita. Karena ini menentukan selamat. Yesaya 33:6, hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Takut akan Tuhan itulah harta benda mereka itu. Salinan baru, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Bukan rupiah, bukan dolar yang menyelamatkan kita, tapi adalah hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Untuk itu sekali lagi, mari kita senantiasa mencari Tuhan, menyelidik akan kebenaran firman Tuhan, bahwa dengan hikmat boleh sebuah rumah dibangunkan, dan dengan akal budi ia itu diteguhkan atau ditabiskan, seperti gerejanya Pak Rio hari Jumat kemarin ditabiskan, diresmikan. Bapak Ibu Saudara, diteguhkan. Lalu selanjutnya ayat 4, maka dengan pengetahuan bilik-biliknya pun penuh dengan harta benda yang indah-indah dan sedap.
Harta benda yang indah-indah dan sedap adalah berbicara tentang karunia Roh Kudus. Ini yang perlu kita rebut, Bapak Ibu Saudara. Karena selain itu berbicara tentang harta benda yang indah dan sedap, itu juga merupakan pakaian kita untuk menikah secara rohani dengan Tuhan. Tidak ada pakaian, contoh dalam Matius 22 ayat 12, ada orang datang di pesta tidak pakai pakaian perjamuan. Dari mana engkau masuk? Kebenganganlah orang itu, ikatlah kaki tangannya, buanglah keluar, di sanalah tangisan dan berkata gigi. Tapi mari kita mengisi rumah rohani kita dengan harta benda yang indah-indah dan sedap, yang tidak lain berbicara tentang karunia Roh Kudus. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Betapa besar